tangan kiri atau tangan kanan. Tangannya tuh bener-bener udah lemas. I literally thought that itu tekan gitu kan. I never took something like that. God. Hello, my name is Alvin. Welcome to my channel. You know what's a vaccine? Yeah, I believe you all know. I'm always afraid with syringe, so I'm afraid to be vaccinated. But right now I'm going to tell you my experience of being vaccinated. I'm so scared. Like very scared. Hi guys, what's up everybody? Welcome to my channel. For those of you guys yang nggak tahu aku siapa, I'm Angela or you can call me Angie. Okay, so today aku mau explain about like my experience di vaksin di Singapura. Aku nggak bisa rekam pas vaksin waktu itu karena kamera itu nggak diizinkan, I guess, karena kayak ada the sign gitu. Jadi aku bakal ceritain aja ke kalian gimana experience-nya. Buat kalian yang belum tahu, umur aku masih 17, yang which mean di bawah 18 gitu. Nah, jadi untuk di bawah 18 ini kita terhitung diutamakan. Oke, jadi karena aku di bawah 18, aku masih 17, so I got vaccinated around July. Kalau misalnya di Singapura kita yang mau divaksin, which mean we have to have a guardian. Nah, karena aku punya sepupu di sini, umur dia I think 32, dan ntar dia bakal di SMS dari governmentnya untuk dikirimkan link jadwal vaksinnya gitu. Nah, setelah dia dikirimkan linknya, di situ bisa di booking mau jam berapa, mau hari apa gitu. Cuman dia buku aku ini setelah dia dapat linknya, dia kasih ke aku. Jadi aku yang urus sendiri, sesuaikan sama jadwal aku sibuk atau enggak, aku bisa atau enggak gitu kan. Nah, terus udah gitu, setelah kita, jadi tuh gini, untuk slotnya itu kan pasti ada yang penuh, ada yang enggak. Jadi we have to like update every day. Kalau misalnya, karena aku tinggalnya in Central, downtown line gitu. Jadi aku nggak yang nyari yang jauh-jauh sampai ke Jurong, sampai ke Hougang, like apa satu lagi yang lain ujung Punggol, oke? Punggol, Tuasli, ya pokoknya gitu-gitu yang jauh-jauh semua aku nggak kesana karena itu terlalu jauh untuk aku. Aku tinggal di Central. Nah, cuman pas aku dapetin pas aku lagi ngecek linknya, tempatnya tuh penuh, and aku dapet satu di Jurong, which is very far, and aku nggak mau, jadi aku biarkan dulu, aku nggak booking samsat gitu. A few days later aku ngecek lagi websitenya, dan ada yang cancel vaksinnya mungkin, atau dia ganti tanggal gitu, jadi aku dapat slot. Nah, jadinya akhirnya aku bisa ke situ, deket, dan it's in the Raffles Convention City something, and diurus sama Fullerton Medical. Nah, jadi Fullerton Health, in the Raffles City Convention. Nah, oke, jadi karena ada yang cancel, akhirnya aku dapetin tuh, dan itu tuh di tanggal 18 aku dapet vaksinnya. Nah, untuk aku yang masih di bawah 18 tahun, kita dapatnya Pfizer. Aku dapatnya Pfizer. Pas kita datang ke tempat vaksinnya, they will give us this paper, dan di sini tuh ditulis kayak vaccination information sheet, like if you guys can read it. Agak loyo karena waktu itu air aku tumpah di tas, jadi basah tasnya. Semua informasi tentang vaksin itu ada di sini. Jadi vaksin, what is COVID, and also about COVID-19, what is COVID-19, what is the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine, and bla 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 bla, efek sampingnya dan sebagainya. Dan ini because in Singapore ada dua, jadi ada Mandarin, ada English. Ada 4, Mandarin, English, Indian, and Malay language. Sebelum aku sampai situ, jadi di Raffles City Convention ini, ya kan aku di lantai 2 kalau nggak salah. Nah, jadi sebelum kita naik ke lantai 2-nya itu, di bawah kan pasti ada cek temperature kan. Cek itu dia udah kasih kita stiker yang mana nunjukin kalau misalnya kita tuh vaksin 1 atau 2. Jadi pas dicek, kita bakal kasih tunjuk SMS yang didapetin kita, yang mana sepupu aku kirim ke aku gitu. Aku kasih tunjuk, dan di situ ditunjukin kalau misalnya aku dosis 1. Jadi dia bakal kasih tunjuk aku dosis 1. Jadi pas aku naik, orangnya tahu kalau misalnya dari stikernya aku itu dosis 1, dan aku bakal dimasukin ke
barisan yang dosis 1. Jadi ada barisan dosis 2, ada barisan dosis 1. Nah, aku barisan dosis 1 ngantri panjang. Nah, aku nggak tahu, cuman aku lihat orang-orang tuh pada ditimbang berat badannya. Tapi pas ada satu anti-anti mbak-mbak nanya gitu, umur aku di bawah 18, aku dikasih kertas ini dan disuruh lewat aja gitu. Dia kayak tulis something di sini, I don't know what gitu. Terus kayak ditanya ya like always, pernah flu nggak, pernah ini nggak, ada travel bla 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 gitu. Selesai ngantri, kita masuk ke dalam dan yaudah tuh urus nih, kayak maksudnya confirm information kita, nama, nomor IC, tanggal lahir, tanggal emergency contact dan sebagainya gitu. Selesai urus semua hal itu, kita lurus, dia kasih nomor antrian. Aku masih ada nggak ya nomor antriannya? Let me check for a sec if I still have it. I never took something like this. Nah, aku masih ada. Nggak buang, oke. Jadi ini 1644 itu nomor antrian aku. Nomor antrian ini ya kayak di rumah sakit gitu, ada televisi, ada TV, dan ada nomor-nomor yang dipanggilnya. Nah, setelah tunggu akhirnya aku dapat panggil nih. Aku dipanggil, aku masuk ke dalam. Jadi kayak di dalam tuh, jadi kan tahu kan kalau misalnya orang di kantor yang kerja tapi yang ada ini loh, penghalang gimana ya, dari tempat duduk satu ke tempat duduk lainnya tuh ditutupin gitu, like fully tutupin. Nah, jadi waktu itu aku lupa aku dapat nomor berapa, I think 11, 10 gitu, ya pokoknya gitu deh. Kayaknya aku dapat nomor 11 atau 10 gitu. Nah, terus dari gitu yang vaksin itu cewek. Jadi pas aku vaksin itu mereka tanyain, kita mau vaksin tangan kiri atau tangan kanan. And karena aku dominannya tangan kanan, jadi aku minta tangan kiri. Nah, tangan kiri, kebetulan aku duduknya kayak gini nih, orangnya di sebelah sini. Nah, jadi pas banget kan. Nah, dia cewek waktu itu, yang mana namanya aku lupa, karena udah itu 18 Juni, so aku lupa gitu. I literally thought that pokoknya yang aku sebenernya nggak bisa bilang aku takut jarum. Cuman kalau misalnya ngebayanginnya kan pasti, ngebayangin jarum aja udah lemes gitu kan. Kayak udah tangannya tuh bener-bener udah lemas gitu, tapi aku masih mau gitu, aku nggak yang teriak-teriak, nggak yang gitu, enggak. Nah, cuman kayak ya lemes aja gitu bayanginnya. Nah, aku lihat dia ngambil jarumnya di mejanya, ini mejanya, dan itu dia duduk gitu. Dia keluarin Hansaplast, jarum, kapas gitu. Oh ya, and we have to pakai short sleeve, nggak boleh yang lengan panjang, harus pakai lengan pendek gitu. Naikin, dia lap. Mungkin karena udah lama divaksin, udah terakhir kali aku divaksin kan pas SMP. Nah, jadi aku nggak tahu kalau misalnya vaksin itu ternyata setinggi itu. Aku kaget banget pas dia lapnya tuh di atas sini, like tinggi banget gitu kan. Dan dia lap, terus dari gitu dia lepasin kapasnya, terus dia ambil jarum suntiknya, dan digini nih beneran. Jadi pas dia tusuk, aku tuh udah yang kayak bener-bener, aku udah kayak itu. Cuman literally pas dia tusuk, aku baru kayak gitu, baru kayak 0,1 detik gitu, tiba-tiba udah hilang aja gitu jarumnya. Aku baru yang kayak, terus kayak kok nggak ada lagi, udah hilang jarumnya, dia udah ambil gitu. Terus aku lihat ke samping, loh kok cepet banget gitu, like tumben banget. I mean nggak tahu sih tumben atau nggak, cuman ya maksudnya cepet banget gitu loh. Aku sampai kayak bener-bener kaget gitu, kayak cuma 1 detik doang, cek gitu, like very fast. Dia kasih kita kapas, kita harus tahan sendiri, baru dia pasangin Hansaplast. So ya kayak vaksin bisa, I believe di semua country sama lah ya kayak gitu. Akhirnya selesai aku disuntik itu, boleh diturunin lengannya. Nah, akhirnya aku jalan lagi keluar, mereka kasih kita air, sama kita serahin, jadi tuh sebelumnya tuh mereka kasih kita kayak stiker gitu, tapi it's not a sticker, it's like stiker, cuman maksudnya ada info tentang kita gitu. Nah, kita kasih ke orangnya, dikasih balik air sekecil ini. Aku lupa berapa mili. Setelah itu kita lurus lagi, belok kanan. Di sana banyak banget kursi. Jadi kita tuh disuruh duduk di situ selama 30 minutes for them to observe us, like for 30 minutes kita duduk.
selama 30 menit duduk. Akhirnya mereka panggil terus dibilang nih, oh next time disuruh bawa kertas. Oh enggak, jadi pas mereka panggil mereka kasih kita ini, this paper. Jadi kayak di sini tuh ada ditulis kayak, oh dosis 1 aku tuh Pfizer BioNTech COVID-19 vaksin. Nah terus dari gitu date of vaccinationnya 18 Juni, plus of tempatnya Fullerton Health VC at Raffles City Convention. Time-nya juga ada, waktu itu aku jam 9.30 pagi. Kok pagi banget ya? Oh enggak, sorry. Itu vaksin, maksudnya nanti dosis 2 aku. Jadi pas kita apply itu dosis 1, kita juga pilih buat dosis 2 gitu. Nah terus kayak gitu, again side effects-nya dikasih tahu di bawah sini. Oke? Dan katanya disuruh bawa ini nih. Oke, done with dosis 1. Dosis 2, 19 Juli, aku pilih jam berapa ya? Jam 10 kayaknya, aku lupa. I think jam 10 deh, jam 10.30 pagi gitu. Aku kesana, dan karena pas aku lagi kesana itulah aku di Rafflesnya aku lupa bawa ini. Dan jujur aku panik. Aku udah masuk ke dalam, aku udah vaksin. Dan ternyata ya udah, untung aja ini nggak penting gitu, nggak harus dibawa, mereka nggak minta. Dosis 2, mereka nggak kasih kita lagi nomor antrian kayak gini, nggak dikasih lagi. Karena kan yang tadi aku bilang dikasih stiker dosis berapa, dosis 2. Jadi aku dosis 2 dimasukin ke antrian dosis 2. Oke, iklan. Jadi suara itu tuh kalau kalian dengar itu tuh dari kemarin ada, emang dari lama, maybe untuk persiapan Independence Day-nya Singapura. Oke, let's continue back to topic. Jadi sampai mana ya, Beda? Oke, dosis 2. Pas aku datang, aku kaget banget antriannya rame, dan aku bener-bener panik, kirain aku bakal ngantri serame itu, dan ternyata itu tuh barisan dosis 1 yang mana rame banget. Sementara dosis 2 tuh kayak pendek banget barisannya. Pendek gitu. Nah, terus udah gitu, dosis 2 ngantri, aku masuk ke dalam. Again, informasi cek, masuk, lurus, aku langsung dibawa gitu. Aku langsung dibawa ke tempat box tempat orang ya, tempat vaksinnya lah gitu kan. Nah aku kalau nggak salah dapat nomor 3 atau 2, 3, 4, 2, 3, 4, nggak tahu antara itu. Dan waktu itu yang fase itu cowok, dan karena baru nggak lama jadi aku masih ingat namanya tuh James. Oke. Jadi yang dosis 2 ini pas disuntik itu kan karena dosis pertama bentar ya, aku kayak cuman udah hilang gitu. Ini tuh jadi aku kayak oh ya udahlah gitu kan, paling cuma bentar gitu, jadi aku kayak santai gitu. Terus pas disuntik ini lebih lama, aku nggak tahu ya karena orangnya atau gimana, cuman ini lebih lama. Jadi pas disuntik oke, agak lama gitu, I don't know, lebih lama aja gitu pas disuntik, aku nggak tahu kenapa. Jadi ini nih, there's a breath problem here. Enggak sih, not a problem, but it's just like ya gitu. Jadi pas dia lap, dia suntik, aku ini apa namanya? Dia suruh aku tekan gitu kapasnya. Iya emang gitu sih sebenarnya. Nah suruh kita tekan kapasnya. Pas habis dia selesai suntik kan. Nah aku I don't know kenapa, cuman aku udah tekan. Mungkin kurang kuat ya, mungkin aku tekannya kurang kuat. Jadi pas dilepasin kayak nggak tahu sih, aku nggak ngerti gimana, cuman pas dia lepasin tuh kayak dia suruh aku tekan lebih kuat lagi gitu. Nah terus lepasin, mungkin entah darahnya masih keluar atau gimana, aku nggak tahu gimana ya. Terus akhirnya dia kasih aku kapas satu lagi, dia buang yang itu, dan dia tadinya yang udah buka Hansaplast, akhirnya dia buang, mungkin takut udah kotor kan. Dia suruh aku tekan, terus dia suruh aku tekan lah, bener-bener kuat tekan gitu. Jadi aku tekan, beneran tekan gitu kan, tekan. Nah terus dia gitu akhirnya dia lepasin, terus dia lap ya gitu, terus dia kasih Hansaplast, terus dia bilang ke aku lain kali ditekannya kuat gitu. Jadi saya kayak oke. Dan selesai, thank you. Lurus lagi ke depan, dikasih air lagi, kasih stikernya observation room for 30 minutes. Duduk lagi 30 minutes. Dan waktu pagi, aku nggak tahu ternyata kalau pagi yang vaksin tuh rame banget, bener-bener rame. Kursinya tuh berapa penuh, literally penuh. Dan udah gitu, again setelah 30 menit berlalu, dia kasih aku kartu ini, yang mana sama yang kayak tadi, cuman di sini udah ditulis dosis 1-nya, dosis 2-nya, ya again side effects, bla bla bla. Terus udah gitu dia ada update I guess, karena sebelumnya firstly kertasnya beda. Yang ini glossy, yang ini
kertas A4 biasa. Dan di sini di belakangnya dikasih tahu. Jadi setelah kita vaksin selama 1 minggu pertama, kayak nggak boleh lakuin pekerjaan berat seperti swimming, cycling, heavy weight, itu tuh nggak boleh semua. Yang boleh itu cuma stretching, working while standing, casual walking, housework. Pokoknya yang gampang-gampang lah gitu kan. Kalau yang gampang-gampang tuh boleh. Now, let's talk about the side effects. Apa aja yang aku alamin side effects-nya? Kayak biasa lah ya, kalau kita vaksin tangannya pegel gitu. Tangannya pegel. Cuman jujur untung aku nggak ada side effects apa-apa. Aku nggak ada demam, nggak ada lemes, nggak ada apa-apa. Cuman kayak vaksin biasa aja tangannya pegel gitu. Sebenarnya aku rasa sih nggak ada beda ya sama yang di Indo vaksinnya. I mean 11-12, dosis 1 dulu, baru dosis 2 setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu. Oh, and one more thing. Selesai dosis 2, mereka kasih kita stiker. Stikernya aku lupa aku taruh mana, but I have. Never mind, ntar kalau misalnya aku ketemu ya di sinilah antara kiri atau kanan sini stikernya aku masukin gitu. So yeah, that's it guys, experience-nya dan cerita aku yang panjang lebar dari A sampai Z. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Buat kalian yang mau vaksin semangat, yang lagi vaksin juga semangat, yang udah vaksin juga semangat, yang ada side effects juga semangat, jaga kesehatan, stay safe, dan satu lagi, Alvin want to say bye-bye. Alvin wants to say bye-bye. Bye-bye. See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Or else I will haunt you. Bye.